Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kutub Ilmu, masih di pembahasan psikologi. Nah, sekarang pembahasan tentang kontrol diri teman-teman yang ada pada diri kita. Baik teman-teman, kita langsung aja ke pembahasannya teman-teman. Tapi sebelum masuk, teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe ya teman-teman, supaya channel ini dapat berkembang dan bisa berbagi ilmu lagi dengan banyaknya edukasi teman-teman. Next, pembahasan kali ini yaitu pengertian kontrol diri teman-teman. Yang pertama itu, yang kedua perkembangan kontrol diri, apa perkembangannya, seperti apa kontrol diri itu perkembangannya. Yang ketiga yaitu jenis dan aspek kontrol diri teman-teman. Yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi kontrol diri teman-teman, yang ada pada diri kita itu apa faktor-faktor yang mempengaruhinya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita langsung aja ke pengertian kontrol diri. Pengertian kontrol diri merupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan membaca situasi diri dan lingkungannya. Selain itu, juga mampu untuk mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi kontrol diri ini penyeimbang atau pengarah dari perilaku kita ke arah yang konsekuensinya yang positif teman-teman. Kontrol diri juga merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan atau dapat dibangun oleh kita dengan individu selama proses-proses di dalam kehidupan kita teman-teman. Seperti itu teman-teman. Next, pengertian menurut para ahli. Menurut para ahli, Shade dan Grant pada tahun 1986, bahwa konsep mengenai kontrol diri ini secara langsung banyak relevan untuk melihat hubungan antara pribadi dan lingkungannya di masyarakat dalam mengatur kesan masyarakat. Jadi kontrol diri ini secara langsungnya banyak relevan, banyak pilihan untuk melihat hubungan antara pribadi dengan lingkungannya. Jadi pribadi individu dengan sekitar lingkungannya teman-teman, menurut Shader dan Grant. Menurut Mahoy dan Trehorsen pada tahun 1975, kontrol diri ini merupakan jalinan secara utuh inteligentif yang dilakukan individu terhadap lingkungannya teman-teman. Jadi kontrol diri ini merupakan jalinan, sama aja ya teman-teman, merupakan jalinan atau hubungan antara perilaku individu dengan lingkungannya teman-teman. Perkembangan kontrol diri. Tahap-tahap perkembangan kontrol diri pada anak ya. Menurut tes Didik pada tahun 1992 mengungkapkan bahwa perilaku anak pertama kali dikenal oleh kekuatan eksternal dari luar ya teman-teman. Secara perlahan-lahan kontrol eksternal tersebut dinetralisirkan menjadi kontrol internal. Nah, menurut ahli pesta didik ini mengungkapkan kontrol diri itu
awalnya itu dari eksternal, dari melihat lingkungannya, melihat sekitar individu tersebut, dan secara perlahan teman-teman, kontrol eksternal ini dinetralisirkan menjadi kontrol internal, kontrol individu. Seperti itu teman-teman. Pada akhir tahun pertama bayi mengalami kemajuan dalam hal kontrol diri. Bayi mulai memenuhi perintah dari orang tua untuk menghentikan perilakunya. Terus bayi ini memodifikasi perilakunya antara usia 18 sampai 24 bulan. Muncul turun kontrol pada anak. Pada usia 24 bulan, anak muncul turun sleep control ini pada anak usia 24 bulan. Melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi meniru perilaku orang tuanya. Itu masa-masa yang labil ya teman-teman kalau di kita. Pada tahun ketiga tahunnya, anak sudah mulai menolak segala sesuatu untuk dirinya dan menyatakan keinginannya. Ketika anak itu menolak dan atau dia memilih keinginannya, itu setelah 3 tahun ya teman-teman, kontrol diri akan secara terperinci dari pengalaman si anak. Dari pengalaman si anak itu yang tadinya melihat dari perilaku orang tuanya, hingga dia bisa yang namanya meniru orang tuanya pada masa 3 tahun itu, dan dia bisa menolak dan dia bisa memilih teman-teman. Jenis dan aspek kontrol diri, yaitu yang pertama kontrol perilaku, behavior control. Kontrol perilaku merupakan kesiapan tersedianya suatu respon yang dapat secara langsung mempengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan terhadap perilakunya, terhadap perilaku yang tidak menyenangkan kepada dirinya sendiri. Dapat diperinci, kontrol diri kemampuan individu ini menjadi 2 teman-teman. Menjadi 2 ya teman-teman. Yang pertama yaitu mengatur pelaksanaan atau regulator administrator teman-teman. Perkembangan ini secara kognitif teman-teman. Jadi afektif itu sistem kognitif adalah pengetahuan individu yang administrator teman-teman. Yang kedua yaitu kemampuan modifikasi stimulus. Jadi ada modifikasi stimulus itu penunjang dari perilaku tersebut teman-teman. Ada stimulus dari luar teman-teman. Yang kedua yaitu kontrol kognitif. Kontrol. Kognitif merupakan kemampuan individu dalam mengelola informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterversi, menilai atau menghubungkan suatu kejadian dalam suatu karangan kognitif sebagai adaptasi kognitif. Kognitif itu pemikiran kita ya, intelektual kita itu dalam mengelola informasi-informasi yang ada pada dirinya teman-teman. Selanjutnya itu mengontrol keputusan atau deskripsi kontrol teman-teman. Mengontrol keputusan merupakan kemampuan seorang untuk memilih hasil atau suatu tindakan besar dan pada suatu yang diyakini atau disetujui. Kontrol diri biasanya menggunakan aspek-aspek seperti di bawah ini, yaitu yang pertama yaitu
kemampuan mengontrol perilaku kita. Ketika kita perilakunya menyimpang, ada perilaku yang menyimpang, ada yang tidak, kan? Itu bisa terkontrol oleh kita dengan mana yang baik, mana yang buruk, teman-teman. Mengetahui seperti itu. Kemampuan mengontrol stimulus. Nah, stimulus mana yang harus kita tangkap? Stimulus mana yang harus kita resapi atau terapkan? Seperti itu. Kita harus memilih. Kemampuan intervensi suatu peristiwa dan kejadian. Nah, itu suatu kejadian kita harus mengintersipasi suatu peristiwa tersebut supaya suatu peristiwa itu menjadi ajang pembelajaran untuk kita, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu kemampuan menafsirkan peristiwa. Nah, di dalam menafsirkan peristiwa, ada peristiwa yang benar-benar kita harus tahu, peristiwa yang harus kita tafsirkan dengan suatu fakta, teman-teman. Kadang peristiwa itu ada yang opini, ada yang fakta, teman-teman. Nah, itu harus aktual. Kita harus memilih stimulus-stimulus seperti itu, seperti mengontrol keputusan seperti itu, teman-teman. Jangan asal memutuskan, teman-teman. Takutnya nanti salah, teman. Yang terakhir itu kemampuan mengambil keputusan. Nah, sama ini juga. Kita sudah menganalisis, kita sudah memprediksi, kita sudah melihat bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada, baru kita memutuskan. Supaya ada yang namanya memanage kerugian, teman-teman. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri. Yang pertama itu faktor internal, yaitu faktor yang ikut andil terhadap kontrol diri. Pada usia, semakin bertambahnya usia seseorang individu, ya teman-teman, maka semakin baiknya kemampuan kontrol diri. Menurut faktor internal ini, gimana usia kita? Ketika usia kita semakin tinggi, ketika usia kita semakin tua, itu kemampuan kontrol diri itu kita itu lebih baik lagi, teman-teman, lebih matang lagi. Seperti itu, teman-teman. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Kenapa faktor eksternal, teman-teman? Faktor eksternal ini antaranya adalah faktor lingkungan, keluarga, teman-teman. Keluarga yaitu terutama orang tua, teman-teman, itu akan menentukan bagaimana kemampuan mengontrol diri seseorang. Hasil penelitian Naraca pada tahun 2000 menunjukkan bahwa prestasi remaja terhadap penerapan disiplin orang tua semakin demokratis, teman-teman, cenderung diikuti tingkahnya, kepengalamannya mengontrol diri. Oleh sebab itu, apabila orang tua menerapkan sistem atau sikap yang disiplin kepada anaknya secara intens atau secara instan sejak dini, dan orang tuanya tetap konsisten terhadap semua konsekuensi yang dilakukan anaknya, apabila menyimpang dirinya susah diterapkan, maka sikap kekonsistenan itu akan dinetralisirkan oleh anak, di kemudian menjadi kontrol bagi dirinya. Sekian dari saya, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, teman-teman. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, khususnya bagi saya, teman-teman. Umumnya bagi yang menonton, ya, semuanya, ya teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.